Kali ini aku akan reaction video dari channel Kisah Tanah Jawa dengan judul Pengalaman Horor Relawan Tsunami Aceh. Hai semuanya brother sister, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Cahyotri Channel. Terima kasih banyak nih yang udah klik video ini. Untuk kamu yang baru pertama kali singgah dan bergabung ke channel ini, aku ucapin selamat datang, terima kasih banyak. Semoga channel ini bisa memberikan hiburan, inspirasi, serta informasi untuk kamu, untuk kalian semua tentunya. Nah brother sister, seperti yang sudah aku sebutin tadi, jadi kali ini aku akan reaction video dari channel Kisah Tanah Jawa dengan judul Pengalaman Horor Relawan Tsunami Aceh, brother sister. Ya udah langsung aja kita reaction videonya sama-sama, gimana reaction aku dan gimana reaction kalian semua. Check it. Oke, ini dia videonya brother sister, let's play. Sebelum kita menyaksikan tayangan Kisah Tanah Jawa, jangan lupa untuk menyaksikan ekspedisi kami yang berjudul Tinta Putih Company. Hanya ada di tiket.com. Tidak hanya membicarakan tentang cerita mistis saja, tetapi Tinta Putih Company juga akan memberikan sudut pandang kita bagaimana menyikapi tentang sejarah yang selama ini disalahartikan. Dan jika kebenaran dari sejarah tersebut dapat membangkitkan rasa nasionalisme kita, apakah perlu kita dijajah lagi? Oke, jadi memang channel Kisah Tanah Jawa ini banyak mengangkat hal-hal mistis, misteri gitu brother sister ya, horor ya, yang terkadang baru terkuak nih suatu kebenaran dari misteri itu sendiri ya. Obrolan santai. Aku baru pertama kali nih ya untuk reaction Kisah Tanah Jawa nih ya. Pak, sedikit bercerita tentang sebelum Bapak menjadi karyawan di PMI, Bapak kan sempat jadi relawan juga tuh. Oke, Bapak ini ya. Bapak juga sempat cerita bahwa pernah jadi relawan pada saat bencana tsunami di Aceh. Iya, betul. Nah, itu ceritanya gimana tuh, Pak? Oke. Jadi itu kan berangkat di tahun berapa? 2004 ya. 2004. Ya, gitu. Sebetulnya waktu itu kan saya relawan di PMI Kota waktu itu. Tapi saya sudah kerja di tempat lain waktu itu, di satu perusahaan pabrik obat waktu itu, pabrikan obat. Kemudian saya izin ke sana untuk jadi relawan di Aceh di sana, tapi tidak diizinkan. Akhirnya saya lebih baik keluar waktu itu, saya mengundurkan diri waktu itu, langsung saya berangkat ke Aceh waktu itu. Nah, seperti itu. Begitu ya, waktu itu kan apa ya, maksudnya kayak rasanya tuh pengen iya, maksudnya saya harus ke sana. Waktu itu kayak ya berarti kerja terus berangkat ke Aceh untuk jadi relawan ya, brother sister. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya pribadi mengalami kejadian tsunami Aceh tahun 2004 itu. Mungkin dari Bapak Pambudi sebagai relawan pada saat di sana, Pambudi namanya. Ada pengalaman-pengalaman apa aja nih, Pak? Pengalaman yang mana? Yang mana dulu nih, Mas? Mungkin kita cerita pengalaman dari sisi sebagai relawan dulu. Apa sih yang Bapak kerjakan waktu tiba di Aceh? Gini, saya waktu itu berangkat waktu itu dari sini ke Jakarta, kemudian di Jakarta kan bergabung dengan teman di sana, kemudian berangkat ke Aceh. Di Aceh saya ketemu teman lama, dia bilang sudah nggak usah bergabung ke tempat lain, saya ke bagian saya aja. Nah kebetulan teman saya itu kan di bagian evakuasi. Nah, udah akhirnya saya ikut di timnya dia waktu itu. Ya pertama kali datang ya seperti itulah, kondisinya di sana sudah berantakan semuanya sudah mayat berserakan seperti itu. Ya akhirnya saya udah saya bantu dievac pagi-pagi, begitu bangun pagi langsung naik truk, satu tim ada 10 waktu itu, kita berangkat ke lapangan. Nah dia
ya karena terlalu banyak, karena kita nyebar sendiri-sendiri dari 10 orang itu tidak hanya tidak barengan selalu 10 orang. 10 orang. Jadi begitu kita turun dari truk di lokasi satu tertentu, kita menyebar sendiri-sendiri, kemudian kita ngambil sendiri-sendiri. Ambil sendiri dalam artian kalau biasanya kan kita kepanggul dan sebagainya, seperti kita barang-barang diangkat. Gotong waktu itu kita udah nyebar waktu itu. Kita kan pakai kantong jenazah waktu itu. Begitu ada jenazah kita kerukup, terus kita balik, kita tutup waktu itu, udah kita panggul di sini. Kita jalan bawa ke truk masing-masing, terus pergi lagi seperti itu. Sampai truk penuh itu sekitar 150 orang jenazah yang di situ. Itu dalam 1 hari. 1 hari itu. Saya harus ngubur orang setiap harinya 150-an lah kira-kira. 150 gitu ya. Dan itu jenazahnya juga udah dalam keadaan ya macam-macam sih Mas. Jadi kondisinya memang ya karena kondisi bencana seperti itu, jadi memang ada yang utuh, ada yang tidak utuh juga. Ketika saya habis dari lapangan, kemudian saya istirahat. Tapi sebelumnya itu di lapangan saya memang agak ada yang aneh gitu loh. Agak yang aneh gini. Saya biasanya sehat, saya biasanya tiap harinya jalan nyantai seperti itu. Tapi waktu itu hari itu juga itu saya jalan itu 5 langkah berhenti. Capek benar-benar. Jalan itu kok berat, jadi badan itu kok berat itu loh. Jalan belum lagi ngambil kan, ya udah akhirnya cuma jalan, nggak gitu ngapa-ngapain di situ. Nah, pas waktu di dalam mobil, dalam truk itu dia kan, iya dia badannya panas, dia setengah sadar seperti itu kan, dia berarti sudah pejamkan mata gitu loh, dia nggak karena badannya panas banget kan, mungkin matanya juga mau melek itu kan juga susah kan gitu. Begitu jalan truk gitu, berhenti loh. Kenapa berhenti ya? Udah jalan. Nggak berhenti dulu deh. Itu tuh apa yang di tumpukan itu, dibuka tumpukan yang di depan itu ada kayak apa tumpuk-tumpukan sampah di situ kan, dibuka di situ. Ada mayat di situ. Padahal dia nggak lihat apa kayak pejamkan mata, kayak ini gitu. Ya udah akhirnya kita ambil aja, kita ambil tetap masih antar karena nanti juga akan jadi satu di situ kan, kita ambil di situ. Udah tak bawa ke sana. Udah akhirnya sampai di markas sudah tak tinggal di sana, aku balik ke lapangan lagi. Tapi kan saya kan tadi kan capek banget begitu jalan 5 langkah berangkat. Akhirnya sore udah pulang sampai begitu mandi dan sebagainya di kayak warung kopi dan sebagainya. Begitu saya duduk di situ, ada teman relawan juga sih dari Medan waktu itu. Kenapa dia lihat saya kan aneh gitu loh, bilang mungkin seperti itu dia kan, ya pegang tangan saya dipegang gitu kan, terus dia ngusap gini tuh sebuang. Saya bilang, ada apa Mas? Saya bilang, enggak ada apa-apa, dia bilang gitu. Enggak ada apa. Loh, ya nggak mungkin saya bilang gitu. Ketika ada tindakan seperti ini pasti ada sesuatu, saya bilang gitu. Betul. Dia bilang nggak ada apa-apa Mas, bilang. Loh iya, nggak mungkin lah Mas. Terus dia bilang nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, tapi ngomong lah, saya bilang gitu kan intinya. Nggak, tadi ada yang ikut, dia bilang gitu. Oh gitu. Terus iya dia cuma mau ikut mengucapkan terima kasih aja sih, dia bilang. Oh ya sudah, makasih Mas, saya bilang gitu. Oh iya, ya akhirnya gitu. Lalu kan udah aku hampir maghrib waktu itu. Hampir maghrib aku masuk. Saya di tenda, maksudnya tempat saya di tenda karena begitu yang di poskonya kan itu gedung-gedung bekas showroom mobil karena itu kan, begitu showroom mobil dipakai itu. Begitu gempa 1 jam atau 2 jam sekali itu kan gempa di situ, pasti lari itu. Nah makanya saya kan mending di tenda, nggak perlu lari kan di situ, makanya kan enak gitu. Masuklah sebelah di situ kan capek begitu, mau tiduran. Begitu mau tiduran di situ ada tamu yang permisi seperti itu. Siapa? Cewek gitu. Waktu itu kan silakan masuk ya gitu. Masuklah. Begitu masuk di dalam, oke lah kita ngobrol ngalor gitu. Pas begitu kan nyadar gitu loh, maksudnya kan antara setengah tidur dan tadi saya terbangun itu kayak apa ya, maksudnya posisinya itu tangan itu kayak sudah ada tulang-tulang saja sama tengkorak aja.
begitu saya terkejut, kaget kan gitu, hilang semua. Terus apa ini? Oh iya, saya kepikir tadi yang di mana? Yang di depan warung kopi tadi kan ada teman dari Jambi itu yang ngusap tangan tadi itu, ngusap tangan itu kan. Oh itu dia ucapan terima kasih. Oh ya sudah, saya bilang gitu. Ya mudah-mudahan mereka sampai di senangnya diterima di sisinya, mudah-mudahan seperti itulah. Cuman cerita kayak gitu ya. Dan paginya saya setelah itu udah nggak terasa yang tadinya jalan awal 5 kaki capek itu biasa lagi sudah. Ya itu mungkin itulah maksudnya. Ya Allah alam itu kan, tapi kenyataannya saya di lapangan seperti itulah. Ya itu mungkin ya yang diomongin sama teman Pak Budi tadi, bilang mau mengucapkan ada yang nempel, sebenarnya mau mengucapkan terima kasih. Ya karena mungkin salah satu korban yang saya tolong mungkin loh itu mungkin kayak gitu. Selain itu Pak, ada pengalaman cerita dengar suara atau apa gitu? Oh iya, itu kan ada sih maksudnya di daerah Lepung itu kan kita ada akses jalan masuk ke sana kan susah, jadi terputus untuk jembatan terputus, akhirnya kan lewat jalur sungai, terus kemudian ke laut, baru ke pantai seperti itu waktu awal-awal seperti itu. Tapi waktu saya masuk ke sana kan ada jembatan yang masuk ke sana. Waktu di sana juga kayak gitu, jadi saya di sana kalau di sana alat berat sudah nggak mungkin masuk, jadi semuanya serba manual dalam artian ketika ada mayat dan sebagainya kita gali sendiri, kemudian kita kubur di situ waktu itu. Terus dari pagi sampai sore, terus kemudian menjelang maghrib kan udah mandi dan semuanya, kita makan malam lah katakanlah seperti itu. Begitu kita masuk tenda semuanya mau makan malam, ada suara anak-anak main bola lah, makanya itu namanya bola. Jadi tendang bola tuh teriak gitu. Kita toleh duduk di luar, nggak ada apa-apa. Gitu. Seperti itu. Terus kemudian kita masuk lagi, nggak apa-apa gitu. Ada suara orang berbaris, prak, ada komandan yang teriak-teriak seperti. Kita toleh lagi, nggak ada. Itu awal-awal di hari-hari pertama sih, tapi begitu hari kedua, hari itu, luar lama deh. Istilahnya monggo lah, maksudnya yang jelas kita nggak ganggu, nggak apa, intinya kita hanya nolong di sini, niatnya kita seperti itu, mudah-mudahan nggak ganggu lah bilang gitu. Bener sih, karena sebenarnya banyak cerita juga waktu kejadian tsunami di Aceh 2004 itu, saya juga salah satunya yang pernah saya ngalamin. Waktu itu kita lagi tidur di dalam satu rumah kayak gitu, terus kita ngedengerin suara di jalan itu Pak, orang lari. Jadi suara kaki orang lari ini kan kalau rame berkerumun kayak gitu kedengeran. Terus kita takutnya waktu itu tuh masih ada isu bahwa akan ada kayak tsunami susulan. Ya. Nah waktu itu malam ya kurang lebih habis maghrib kita ngedengar suara orang lari, terus kita jadi panik dan ikutan lari. Setelah kita keluar dari rumah itu, kita ngeliat di jalan nggak ada siapa-siapa, sepi semuanya. Itu salah satu pengalaman yang ya membuat kita tuh jadi kayak oke. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi kan. Terus ini Pak, saya juga menarik karena menurut saya pekerjaan sebagai relawan, apalagi ke tempat daerah bencana seperti ini, itu membutuhkan mental yang cukup kuat untuk menjaga, karena setiap hari berhubungan dengan mengevakuasi mayat seperti itu. Betul. Ada nggak sih yang dilakukan oleh relawan, mungkin Bapak dan teman-teman Bapak pada saat tsunami di Aceh ini untuk hal-hal lain untuk tetap menciptakan biar pikiran ini tetap sehat gitu? Ya, itu pasti karena tenang gitu ya. Pastinya kan walaupun kuat-kuatnya intinya kita tetap harus bercanda gitu loh maksudnya. Jangan secapek apapun misalnya gitu kan, tetap kita bawa bercandaan itu kan pastinya nanti akan lebih fresh, lebih ringan gitu loh. Maksudnya kan selalu bercanda dengan teman-teman, terus kemudian salah satunya sampai iseng banget kan malam-malam kan gitu. Jam 2 malam kita yuk kita cari durian. Di mana cari durian bilang gitu kan waktu itu. Akhirnya kan udah gini aja. Ada teman kan yang ada di Aceh sih, ada sana. Oh di Badar ada. Oke, langsung kita berangkat ke sana. Cus ke sana. Sampai sana iya bener kita makan durian. Makan durian. Ya, itulah salah satunya biar kita menciptakan diri kita biar tidak
terlalu stres, dari kita sendiri yang kita menciptakan. Walaupun seperti itu juga, pastinya nanti dari manajemen, katakan dari institusi itu kan juga memikirkan karena ketika posisinya di PMI itu kan ketika di daerah bencana itu pastinya ada stres dan sebagainya. Ada ketika pulang kita ada namanya relaksasi juga, jadi sampai di Jakarta waktu itu kita relaksasi, jadi tidak langsung pulang. Ketika dari sana kita nginep di PMI Pusat waktu itu, diberi tempat itu untuk relaksasi di sana. Jadi tiap hari kita di ruangan, kita diberikan kayak sugesti-sugesti yang musik-musik dan sebagainya. Kita relaksasi, benar-benar relaksasi kita. Nah itu seperti itu. Nah waktu kita pulang juga biar kembali normal lagi. Kembali normal ya. Iya betul. Sepatutnya kita mengucapkan terima kasih lah pada teman-teman relawan, dan jangan sampai kita lupakan. Apalagi Pak Pambudi ini sampai keluar dari pekerjaan ya Pak. Waktu itu ya. Sampai keluar dari pekerjaan, berada emosinya juga jiwa sosialnya. Jadi keluar waktu itu ya. Kita belum mikirkan masa depan dan sebagainya kan. Ya walaupun kita mikir juga, cuman waktu emosinya yang lebih diutamakan waktu itu sih. Demi kemanusiaan asik. Benar. Tapi ya memang benar sih Pak. Sisi kemanusiaannya cukup tinggi sebenarnya sebagai relawan ini gitu. Iya, nggak semua orang begitu. Oke, mungkin itu saja obrolan kita dengan Pak Pambudi. Saya ucapin terima kasih banyak nih Pak, udah mampir ke kantor kita. Yang seada-adanya ini untuk bercerita, berbagi cerita bersama kita. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang udah nonton. Pak Pambudi, saya ucapin terima kasih Pak, udah berbagi cerita dengan kita. Dan saya mengingatkan, jangan lupa kawan-kawan, kita ada program Tinta Putih Company, The Great Post Road, itu program kerjasama antara Kisah Tanah Jawa dengan tiket.com, akan tayang tanggal 18 Juni. Itu tayang perdana episode 1-nya jam 7 sampai dengan jam 10. Buat kawan-kawan yang belum beli tiketnya, bisa kawan-kawan klik link di deskripsi kita untuk pembelian tiketnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kisah Tanah Jawa, like kalau misalnya kawan-kawan suka video ini, komen dengan komen yang positif. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother sister Jogja Digital Network. Oke, udah selesai ya. Ini ya untuk videonya brother sister. Jadi untuk video ini sendiri diuploadnya 6 bulan yang lalu brother sister ya. Oke brother sister, semoga video ini bermanfaat tentunya, itu yang aku harapin, dan juga ada hikmah yang bisa diambil ya dari cerita Pak Pambudi tadi brother sister. Yang Pak Pambudi ini termasuk tipikal orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi ya, rasa kemanusiaan ya brother sister, yang saat itu ya di tahun 2004 itu ya beliau rela untuk berhenti bekerja brother sister dan menjadi relawan Tsunami Aceh di brother sister ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan, kekurangan, aku pribadi mohon maaf brother sister. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.